Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita masih diberikan kemudahan, taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Pembahasan ini kami ambil dari sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita perlu membahas materi ini, yaitu pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hati ini adalah raja. Apabila hati ini baik, hati ini jauh dari penguasaan syaitan, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Namun sebaliknya, apabila hati ini bermasalah, hati ini berpenyakit, hati ini dikuasai oleh syaitan, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah dan gampang dikuasai oleh syaitan. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya syaitan adalah musuh bebuyutan kita. Syaitan menginginkan kesesatan bagi kita semuanya. Syaitan mencari teman sebanyak-banyaknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendorong kita untuk mempelajari bagaimana syaitan itu masuk ke dalam hati manusia. Langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan, "I'lam anna asyrafa ma fil insani qalbuh." Ketahuilah bahwasanya anggota tubuh manusia yang paling mulia adalah hatinya. Ya. Anggota tubuh manusia yang paling mulia adalah hatinya. Fa innahu al-alimu billahi al-amilu lahu as-sa'i ilaihi al-mutaqarribu al-mukashif bima indahu. Jadi hati ini itu adalah raja dari anggota tubuh yang lain. Ya. Kemudian anggota tubuh yang lain itu adalah pengikutnya dan mengikuti apa yang diinginkan oleh hati seseorang. Ya. Jadi yastakhdimuhal qalbu istikhdamal muluki lil abid. Jadi hubungan antara hati dengan anggota tubuh yang lain, hati itu adalah pemimpin, hati itu adalah raja,
Anggota tubuh yang lain adalah rakyatnya. Kedua mata, kedua telinga, lisan, ya, tangan, kaki, ini semuanya adalah pengikut-pengikut dari hati. Dan mereka semuanya, lisan, mata, telinga, tangan, kaki, itu semuanya mengikuti apa yang di dalam hati manusia. Ya. Makanya di sini kita sangat-sangat penting untuk membahas masalah hati, di antaranya karena hati itu adalah raja yang apabila baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik, dan apabila hati ini rusak, maka berpengaruh anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Dan di sini beliau mengatakan i'lam, ya, annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ketahuilah bahwasanya hati manusia pada asalnya itu menerima petunjuk, menerima hidayah, ya, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hati manusia fitrahnya, dasarnya itu menerima hidayah, menerima petunjuk, ya. Wa bima wada'a fihi minasyahwati wal hawa. Walaupun di dalam diri manusia itu terdapat hawa nafsu, terdapat syahwat yang bisa menghalangi seseorang untuk menggapai hidayah, ya. Namun tetap setiap manusia itu memiliki hati yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang seseorang belum bisa mendapatkan hidayah disebabkan karena orang tersebut mengikuti hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwatnya, sehingga orang tersebut lebih mengutamakan hawa nafsunya dibandingkan dengan mengikuti hidayah dan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan, ya, jadi kalau di sini beliau mengatakan tadi hati itu adalah raja. Kemudian hati itu bisa menerima dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah anna masalal qalbi kamasali hisnin. Hati itu ibaratnya sebuah benteng. Ya, di sini beliau memberikan perumpamaan, memberikan permisalan bahwasanya hati manusia ibaratnya sebuah benteng. Wasyaitanu aduwwun yuridu an yadkhulal hisna. Dan musuh kita, yaitu syaitan, itu ingin memasuki benteng tersebut. Syaitan ini ingin memasuki hati kita, ya. Jadi hati tadi ibarat apa? Ibarat sebuah benteng. Kemudian syaitan yang dimana itu adalah musuh kita ingin memasuki benteng tersebut, ya. Wa yamlikuhu wa yastaula alaihi. Syaitan itu ingin memasuki hati manusia, bersemayam di dalam hati manusia dan menguasai isi hati manusia, dikuasai. Wala yumkinu khifdul hisni illa bihirasati abwabih. Ya. Yang namanya benteng itu kan pasti ada pintu-pintunya, pintu masuknya. Ya. Jadi biasanya benteng, kalau kita lihat benteng itu, ya, itu ada pintu-pintu masuknya. Begitu juga hati manusia. Hati manusia itu ada pintu-pintu masuknya, yang dimana syaitan itu akan masuk dari pintu tersebut untuk merusak manusia dari hatinya. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Orang yang tidak paham, ya, orang yang tidak paham, belum tahu, belum belajar tentang pintu-pintu hati tadi, yang apabila tidak dijaga bisa dimasuki oleh syaitan. Maka orang yang tidak mengetahui hal ini, maka dia akan mudah dimasuki oleh syaitan, hatinya dikuasai, sehingga anggota tubuh yang lain akan mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan. Ya, wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Oleh karena itu tidak mungkin seorang muslim, seorang muslimah bisa melindungi hatinya dari tidak mungkin bisa melindungi hatinya dari syaitan kecuali orang tersebut tahu pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hatinya. Ya. Wa madakhilus syaitan
wa abwabuhu sifatul abdi. Pada dasarnya syaitan itu masuk ke dalam manusia melalui sifat-sifatnya. Jadi manusia itu punya sifat. Ya. Manusia itu punya sifat. Punya sifat iri, sifat pelit, ya. Punya sifat pemarah. Ya, punya sifat. Itulah di antara pintu-pintu masuknya syaitan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Wahya kasiratun. Sebetulnya beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, sebetulnya pintu masuk syaitan itu sangatlah banyak. Ya, pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu sangatlah banyak. Illa anna nushiru ila al-abwabil azimah al-jariyah majrad durubil lati la tadiku an kasrati junudis syaitan. Hanya saja, ya, di dalam buku ini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan beberapa yang itu menurut beliau itu adalah hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang perlu diketahui agar seorang hamba, agar seorang muslim dan muslimah bisa menjaga pintu tersebut dan tidak dimasuki oleh syaitan. Ya, jadi kita ulangi sedikit para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi hati itu ibaratnya sebuah benteng. Yang namanya benteng itu pasti ada pintu-pintu masuknya. Ya. Jadi syaitan itu akan memasuki hati manusia melalui pintu-pintu tersebut. Apabila pintu itu tidak dijaga, maka syaitan akan leluasa masuk dari pintu tersebut dan syaitan akan menguasai manusia dan manusia ini sedikit demi sedikit akan disesatkan dari jalan yang lurus, dari hidayah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, ya, famin abwabihil azima al-hasadu wal hirsu. Di antara pintu-pintu masuk syaitan adalah tamak dan rakus terhadap dunia. Ya. Tamak dan rakus dan ambisius terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Beliau mengatakan apabila seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah sangat rakus, sangat tamak, sangat haus terhadap dunia, maka hal itu akan membuat seseorang tersebut buta hatinya, tuli pendengarannya, ya. Jadi yang penting orang tersebut bagaimana caranya bisa memenuhi kerakusannya, memenuhi ketamakannya terhadap dunia, ya. Orang itu akan buta. Dalam artian dia tidak akan memperdulikan lagi yang halal dan yang haram. Dia tidak akan mendengarkan nasihat-nasihat yang sampai kepadanya. Ya. Wa hatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhil syaitan. Apabila seseorang itu sudah demikian, ya, maka cahaya hatinya itu akan tertutup dan akan dimasuki oleh syaitan. Jadi para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu yang pertama, ya, nanti masih banyak pintu-pintu yang lain. Pintu yang pertama di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati seseorang adalah melalui kerakusan dan ketamakan terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia, baik itu berupa harta, kedudukan, ya, jabatan, ya, uang, emas, perak, dan sebagainya. Jadi seseorang itu dibuat rakus, dibuat tamak, merasa kurang terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, iya, ini kita ambilkan dari sumber yang lain. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ursila fi ghanamin fi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua ekor serigala, ya, tidaklah dua ekor serigala yang dilepas kepada sekelompok kambing
ya, tidaklah seekor serigala yang lapar, ya, dilepas kepada sekelompok kambing-kambing, itu lebih membahayakan kambing-kambing tersebut, melebihi bahaya tamaknya seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Jadi saya ulangi hadisnya, madibani ja'iani ursila fi ghanamin, tidaklah dua seekor serigala yang lapar kemudian dilepaskan kepada sekelompok kambing, itu kerusakannya melebihi kerusakan tamaknya seseorang terhadap harta dan kedudukan yang bisa menimbulkan kerusakan terhadap agamanya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya hadis hasan sahih. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza masalun 'azimun jiddan. Di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan perumpamaan. Beliau memberikan permisalan, ya, yang dimana beliau menjelaskan apabila, ya, ada dua ekor serigala yang sedang kelaparan, kemudian dua ekor serigala ini dilepaskan kepada sekelompok kambing yang di situ tidak ada yang menjaga. Jadi kambing ini dibiarkan sama penggembalanya, tidak dijaga, ya, dibiarkan. Maka bisa kita bayangkan dua ekor serigala tadi yang lapar itu bisa menghabiskan, menerkam kambing-kambing yang dibiarkan sama penggembalanya. Bisa jadi kambing itu akan habis dimakan serigala, dimangsa. Ya. Begitulah gambaran apabila ada seorang muslim, seorang muslimah yang sangat tamak, sangat rakus terhadap harta dan kedudukan. Itu akan mempengaruhi agama dari orang tersebut, ya, mempengaruhi keistiqomahannya, mempengaruhi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hampir sama. Jadi kalau ada dua ekor serigala yang lapar, kemudian dibiarkan, ya, kemudian dihadapkan dengan sekelompok kambing yang tidak dijaga, maka kambing itu akan dimangsa. Begitu pula gambaran seseorang yang rakus dan tamak terhadap harta dan kedudukan, itu akan mempengaruhi keistiqomahan agama, ya, dan ketaatan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan, fa'amal hirsu alal mali fahuwa naw'an. Jadi pintu yang pertama ini, di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, itu adalah melalui pintu kerakusan dan ketamakan terhadap dunia. Ya. Rakus terhadap dunia atau rakus dan tamak terhadap harta itu ada dua macam. Ya, rakus atau tamak terhadap harta itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, syiddatu mahabbatil mal ma'a syiddati talabihi min wujuhihi ma'al juhdi wal masyaqqah. Walau lam yakun fil hirsi 'alal mali illa taddi'ul umri syarif alladhi yumkinu an yashtariya bihi sahibahu ad-darajatul ula wan na'imul mukim fi talabi rizqin matmun waqsum la ya'ti minhu illa ma qadira wa qusima lahu. Jadi orang yang rakus, orang yang tamak terhadap harta, yang pertama itu orang itu sangat cinta kepada harta, ya, sangat cinta kepada harta, dan dia mencari harta dengan penuh kelelahan, penuh dengan kecapean, ya. Dia orang ini, orang yang golongan yang pertama ini, dia mencari harta dari cara yang dihalalkan, ya. Dia bekerja, dia berniaga, dia bisnis dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebetulnya orang ini cukup. Jadi orang ini itu sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebutuhan dirinya, kebutuhan orang ini, kebutuhan primer itu tercukupi. Kebutuhan istri dan anaknya sudah tercukupi. Kebutuhan kedua orang tuanya sudah tercukupi. Ya.
namun orang ini masih merasa kurang, ingin tambahan, ya. Dia berusaha mencari ke sana kemari tambahan harta, ya. Orang yang seperti ini, walau lam yakun fil hirsi 'alal mali illa tadi'ul umur. Orang yang seperti ini bisa jadi kalau dia ketika mencari harta, padahal dia sudah cukup, dia sudah punya rumah, ya, dia sudah menunaikan ibadah haji, dia sudah pernah umroh, ya. Kemudian dia masih ingin tambahan harta, maka dalam hal ini bisa jadi orang seperti ini akan menyia-nyiakan umurnya, ya, menyia-nyiakan umurnya. Dia pengen beli rumah lagi, dia sudah punya rumahnya pengen dimegahkan, rumahnya pengen menjadi rumah yang mewah, ya, fasilitasnya lengkap, ya, atau yang semisalnya. Dia sudah punya mobil, dia pengen ganti-ganti mobil. Dia sudah punya smartphone, dia pengen ganti-ganti smartphone. Akhirnya seperti itu terus, ya. Umurnya, waktunya dihabiskan untuk mencari harta demi memuaskan hawa nafsunya, ya. Jadi orang yang seperti ini, kata para ahli ilmu, bisa dikatakan adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya, ya. Padahal seseorang itu bisa menggunakan waktunya, menggunakan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih surga Allah dengan tingkatan yang tinggi, ya. Daripada dia mencari rezeki terus-menerus yang dimana rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka lebih baik dia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang sudah kecukupan, ya. Orang itu sudah cukup dalam artian dia sudah punya kecukupan untuk dirinya, anak istrinya, dan kedua orang tuanya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, ya. Adapun sisa waktunya lebih baik dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat-sholat sunnah misalnya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, memperbanyak menuntut ilmu atau yang semisalnya, ya. Ini adalah golongan yang pertama, orang-orang yang tamak terhadap harta. Orang ini mencari harta dari cara yang halal, dan sebetulnya dia sudah tercukupi, namun dia masih ingin tambahan, dan seterusnya, sampai terkadang dia lupa menuntut ilmu, ya, dia lupa silaturahmi atau yang semisalnya. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua atau jenis yang kedua, orang yang tamak terhadap harta, rakus terhadap harta, adalah an yazida ala ma sabaqa dzikruhu fi an-naw'il awwal hatta yatlubal mala min al-wujuhil muharrama wa yamna'ul huquqal wajibata. Ada orang-orang yang dia itu tamak, dia rakus terhadap harta, ya. Dia sangat cinta terhadap harta sampai-sampai dia mencari harta dari cara-cara yang diharamkan, ya. Bukan hanya itu, dia mencari harta dari cara yang diharamkan, kemudian dia tidak mau menunaikan hak-hak yang ada pada hartanya. Ini dikatakan orang yang rakus, orang yang tamak terhadap harta, ketika orang ini mencari harta dari cara yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang ini tidak mau menunaikan hak harta, ya. Inilah yang dikatakan dengan orang yang pelit, ya, atau orang yang pailit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari sifat pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kedua ini, dia mencari harta enggak puas. Dia tidak puas dengan mencari harta dengan cara yang halal,
Ya, dia merasa kurang. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dia memakan harta riba, kemudian dia menipu, kemudian dia curang dalam timbangan, ya. Kemudian dia melakukan jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ada yang berjudi, ada yang dan sebagainya, macam-macam. Ya. Orang yang seperti ini adalah dikatakan orang yang rakus dan tamak terhadap harta, yang di situ adalah dia mencarinya dari cara yang haram. Atau ada juga orang yang rakus dan tamak terhadap harta, cinta terhadap harta, sampai dia tidak menunaikan hak yang ada pada hartanya. Misalnya ada seorang muslim, seorang muslimah, dia punya harta. Dia mendapatkan harta itu dari cara yang halal. Ya, dari cara yang halal. Namun orang yang seperti ini ketika dia wajib untuk membayar zakat, dia tidak menunaikan zakat hartanya. Ini dikategorikan orang yang tamak, orang yang rakus terhadap hartanya. Kenapa dia tidak mau menunaikan zakat hartanya? Ya. Atau ketika orang ini wajib untuk menunaikan ibadah haji, dia mampu, fisiknya masih kuat, ya. Kalau seorang itu seorang wanita itu punya mahram, ya, harta ada, tapi tidak mau menunaikan ibadah haji, maka ini orang yang dikatakan rakus terhadap harta. Itu kadang seseorang tidak mau menunaikan ibadah haji, tidak mau menunaikan mengeluarkan zakat hartanya karena dia cinta terhadap hartanya, dia sayang terhadap hartanya, dia nggak mau hartanya berkurang, ya. Dia tidak mau hartanya berpindah tangan kepada orang lain atau yang semisalnya. Ada anggota keluarganya kesusahan, tidak mau membantu, ya. Ada bencana di sana dan di sini, tidak mau menyumbang, tidak mau ikut donasi atau yang semisalnya, ya. Ini adalah golongan yang kedua di antara golongan orang-orang yang dikatakan tamak dan rakus terhadap harta. Jadi golongan yang pertama tadi adalah orang-orang yang mencari harta dari cara yang halal. Kebutuhannya sudah tercukupi, tapi dia merasa kurang, akhirnya dia menghabiskan waktunya untuk mencari harta. Ya. Dia tidak sempat untuk melakukan ibadah, menambah pundi-pundi ibadah yang itu bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang mencari harta dari cara-cara yang diharamkan, ya. Atau orang-orang yang mendapatkan harta dari cara yang halal, tapi dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada hartanya, seperti zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang telah mampu. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqus syuhha." Berhati-hatilah kalian dari penyakit pelit. Ya. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena pelit itu adalah penyakit yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati faqata'u. Rasa sifat pelit itu memerintahkan mereka untuk memutuskan silaturahmi, maka mereka memutuskan silaturahmi. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Sifat pelit itu, ya, mengajarkan mereka untuk menahan harta, maka mereka pun menahan hartanya, ya. Wa amaruhum bil fujuri fafajaru. Sifat pelit itu memerintahkan mereka menumpahkan darah, maka terjadilah pertumpahan darah, ya. Ini diantara gambaran seseorang yang rakus atau tamak terhadap harta, bahwasanya orang yang rakus terhadap harta itu akan membahayakan agamanya, ya, akan membahayakan keistiqomahannya. Yang dulunya mungkin dia masih sempat untuk belajar agama, sempat untuk mengikuti ta'lim, tapi karena sekarang disibukkan dengan perniagaan, disibukkan dengan bisnis, sampai-sampai nggak ada waktu sama sekali untuk belajar agama, tidak ada waktu sama sekali untuk mendidik anak dan istrinya,
tidak ada waktu sama sekali untuk silaturahmi kepada orang tuanya, tidak ada waktu sama sekali untuk membaca Al-Quran, ya, tidak ada waktu sama sekali untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, untuk evaluasi diri, ya, dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita ketahui, bahwasanya di antara pintu masuknya syaitan itu adalah membuat kita rakus dan tamak terhadap harta. Ya, kita boleh mencari harta, karena memang di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang memerlukan harta. Seorang suami, seorang kepala keluarga, dia diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Ya. Tapi jangan sampai Allah memberikan kita 24 jam dalam sehari. Ya. Jangan sampai satu pekan itu mulai dari hari Ahad, dari hari Senin sampai dari Ahad itu kita gunakan semuanya untuk mencari dunia. Ya. Kita tidak ada waktu untuk belajar agama atau yang semisalnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi mencari dunia, mencari harta sewajarnya. Ya. Allah memberikan kita waktu, di situ ada ibadah, ya. Di situ ada mencari harta atau yang semisalnya. Kemudian amal hirsu ala syarafi fahuwa asyadu ihlakan minal hirsi ala mal. Bukan hanya tamak terhadap harta, rakus terhadap harta, ya. Ada orang-orang yang itu dibuat rakus terhadap kedudukan atau jabatan, rakus, tamak, haus akan ketenaran dan popularitas, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia itu tamak terhadap harta, ya, uang atau yang semisalnya, ya. Sampai-sampai orang yang tamak terhadap harta itu rela memutuskan silaturahmi. Ya, orang berebut warisan, yang dimana warisan ini sudah ada aturannya di dalam Islam. Ya, seorang anak dengan saudaranya berebut harta warisan sampai tidak menyapa, sampai bermusuhan, sampai mungkin naudzubillah sampai saling membunuh, tidak saling menyapa dan sebagainya. Ini karena rebutan harta, ya. Karena tidak paham akan masalah pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Ya. Adapun yang lebih parah lagi, itu adalah orang yang tamak terhadap kedudukan, ya, terhadap kedudukan atau jabatan. Kenapa demikian? Ya, jadi orang tamak terhadap kedudukan, jabatan, popularitas, ketenaran, ya, ingin terkenal dan sebagainya. Ini bahaya. Fa inna talaba syarafid dunya war rif'ata fiha war riyasata 'alan nas wal uluwa fil ardi adaru 'alal abdi min talabil mal. Ya. Seseorang yang haus akan jabatan, haus akan kedudukan, haus akan ketenaran, ya, haus akan popularitas, itu lebih membahayakan orang tersebut dibandingkan dengan orang yang haus akan harta, ya, haus akan harta. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena orang yang haus akan harta, orang yang haus akan kedudukan, orang yang haus akan jabatan, biasanya dia akan menggunakan hartanya untuk mendapatkan kedudukan. Ya, orang kaya, orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menggunakan kedudukannya, akan menggunakan hartanya untuk bisa mendapatkan jabatan, ya, bisa mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Orang menggelontorkan hartanya untuk bisa jadi gubernur, ya, untuk bisa jadi wali kota, untuk bisa jadi bupati, untuk bisa jadi pemimpin atau yang semisalnya. Ini dia mengeluarkan harta yang tidak sedikit, ya, karena dia ingin menjadi pemimpin, dia ingin dihormati oleh orang lain, dia ingin diagungkan oleh manusia, ya, dia ingin tenar di hadapan manusia dan sebagainya. Ya, terkadang seseorang melegalkan semua cara untuk bisa mendapatkan kedudukan yang dia inginkan, kedudukan yang dia idam-idamkan, dengan menyogok, ya, dengan melakukan suap, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu riswa atau yang semisalnya, ya. Ini menunjukkan kepada kita para pecinta iman bahwasanya seseorang yang tamak akan kedudukan,
tamak akan jabatan itu lebih berbahaya terhadap agamanya, terhadap keistiqomahannya, dibandingkan dengan seseorang yang sekedar tamak terhadap harta, ya. Dan mencari kedudukan, mencari ketenaran, ya, mencari jabatan di hadapan manusia, kehormatan di sisi manusia, itu ada yang dengan semacam fasilitas duniawi. Jadi orang punya harta, dia gunakan untuk menjabat, dia gunakan untuk ikut dalam pemilihan misalnya. Ada yang tidak jadi kepilih, ya, tidak jadi mendapatkan kedudukan, maka orang ini bisa jadi stres, dia jadi gila, ya, karena kedudukan yang dia penginkan itu tidak dia dapatkan, padahal dia sudah mengeluarkan harta yang tidak sedikit, ya. Ini yang terkadang kita mendapatkan kabar seperti itu. Ada juga seseorang yang ingin mendapatkan ketenaran, ingin mendapatkan kedudukan, ya, ingin mendapatkan popularitas melalui agama, ya. Ini yang berbahaya. Jadi seseorang pandai membaca Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ingin dikenal sama manusia, ingin dipuji sama manusia, ya, ingin dihormati sama manusia. Ini berbahaya, karena membaca Al-Quran ini ibadah, yang dimana ibadah ini harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seseorang bersedekah supaya dihormati sama orang, supaya dikatakan dermawan, supaya dipuji sama orang, supaya terkenal di hadapan orang, ya. Ya, ini ada orang-orang yang ingin popularitas, ingin mencari ketenaran melalui jalan agama, melalui ibadah, ya. Entah itu baca Al-Quran, entah itu mengajarkan ilmu agama, ya, entah itu dengan sedekah, ya, atau seseorang menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, ya. Dia menunaikan ibadah haji supaya nanti kalau pulang dia dipanggil Pak Haji, ya. Ketika dia pulang dari tanah suci, kemudian dia tidak dipanggil oleh Pak Haji, dia tidak disebut dengan Pak Haji, maka dia marah, ya. Atau misalnya dia sudah pernah haji, tapi gelar H itu tidak diletakkan di depan namanya, ini dia marah, ya. Ini terkadang hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, namun apabila kita tidak hati-hati, dikhawatirkan itu akan merusak pahala ibadah yang kita kerjakan, ya, pahala dari amal soleh yang kita lakukan, ya. Padahal haji itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya, membutuhkan tenaga, apalagi sekarang untuk bisa haji itu bisa membutuhkan antrian yang lama, ya, dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai kita menggunakan ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk mencari kedudukan di hati manusia, mencari ketenaran atau popularitas atau yang semisalnya, ya. Kita mengajarkan ilmu agama, kita berusaha untuk bisa ikhlas mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memuji atau tidak itu bukan urusan kita, manusia menghormati atau tidak itu bukan urusan kita, ya. Yang penting kita berusaha menjaga hati kita, berusaha menjaga keikhlasan kita. Kita terkenal atau tidak terkenal itu bukan urusan kita. Banyak orang-orang yang menyembunyikan jati dirinya, orang-orang yang tidak terkenal, tapi mereka mempunyai semangat dalam beragama, mereka mempunyai semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Mereka mempunyai ibadah-ibadah yang luar biasa. Orang-orang yang tersembunyi, yang tidak mau, yang lari dari pujian manusia, ya, yang lari dari ketenaran atau popularitas. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pintu yang pertama di antara pintu-pintu masuknya syaitan kepada hati seorang muslim dan seorang muslimah, yaitu kita dibuat, ya, oleh syaitan untuk tamak dan rakus terhadap harta, ataupun tamak dan rakus terhadap kedudukan, jabatan, popularitas atau ketenaran, ya. Dan yang harus kita camkan, harus kita renungkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu harus kita jaga keikhlasannya,
Ibadah itu bukan untuk pencitraan, ya. Ibadah itu bukan untuk cari nama, ya. Tapi ibadah itu harus kita murnikan, kita ikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sering mengingat bahwasanya di antara fitnah umat Islam adalah fitnah harta, ya. Di antara fitnah ujian umat Islam adalah ujian harta, ya. Tidak sedikit orang-orang yang berjatuhan disebabkan karena tidak kuat dengan ujian yang berupa harta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat mendalam, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, alhaakumut takasur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian memasuki liang kubur, sampai kalian mati, ya. Ini di antara ayat Al-Qur'an yang dimana di situ Allah mengingatkan, menjelaskan kepada kita tentang bahaya cinta yang berlebihan terhadap harta ataupun cinta berlebihan terhadap kedudukan dan jabatan. Alhamdulillah pada sore hari ini, ya, kita masih membahas satu pintu masuknya syaitan kepada hati manusia, yaitu manusia ini dibuat oleh syaitan rakus terhadap harta, tamak terhadap harta, ya, dan rakus atau tamak terhadap jabatan, kedudukan, popularitas atau ketenaran, ya. Makanya kalau kita sudah memahami satu pintu ini, maka kita harus menjaganya. Kita harus tutup erat-erat pintu ini agar kita tidak dimasuki atau dikuasai oleh syaitan hati kita, ya. Dengan cara bagaimana? Itu dengan cara kita meyakini bahwasanya harta itu bukanlah tujuan, kedudukan atau jabatan itu bukanlah tujuan, tapi harta atau kedudukan itu adalah sarana atau wasilah, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau memang Allah sudah memberikan kita kecukupan dari harta yang halal, ya, diri kita sudah cukup, istri anak kita cukup, orang tua kita cukup, maka hendaknya sisa waktu yang kita miliki kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita habiskan waktu kita semuanya untuk mencari harta, menambah harta, terus kita tumpuk-tumpuk sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lupa mendidik anak, kita lupa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, ya. Dan kita yakini bahwasanya ketika kita mendapatkan kedudukan atau jabatan itu adalah amanah. Ya, bagaimana caranya kedudukan, jabatan yang kita miliki bisa menjadi sarana untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kita mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari ketenaran, mencari popularitas dengan cara apapun. Ini salah, ya. Bahkan dengan cara yang diharamkan. Jadi kedudukan itu bukan tujuan, tapi itu sarana. Seandainya kita diberikan kedudukan oleh Allah tanpa kita meminta kepada manusia, maka kita berusaha menjaga amanah tersebut, ya. Karena kita yakin kedudukan ini bisa mendatangkan pahala bagi kita apabila kita menjaganya sebagai amanah yang kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pintu masuk syaitan yang lain, yaitu pintu hasad atau pintu iri atau dengki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.